Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Farki, kelas 11 IPA 1, absen 24. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab muamalah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama pada negara-negara yang mayoritas penduduknya merupakan muslim. Ekonomi Islam dilandaskan dari nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dengan tujuan untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat dan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam itu didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu ada tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Prinsip dan praktik ekonomi Islam yang dijadikan acuan oleh umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Lalu hendaknya teradministrasi dengan tertib, juga dilakukan secara terencana dan profesional, yaitu mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi, dilakukan dengan penuh amanah, tanggung jawab, dan dilakukan dengan cara yang adil. Tujuan dari prinsip ekonomi Islam: yang pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar manusia dapat memberikan manfaat kepada manusia lain. Dan yang keempat, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang menyelamatkan keyakinan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga menyelamatkan harta. Macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama, segala sumber daya, termasuk ekonomi, merupakan pemberian dan juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kegiatan ekonomi Islam dilakukan untuk memperoleh laba dunia dan akhirat. Lalu ajaran Islam mengakui kepemilikan ekonomi secara pribadi. 4. Ekonomi Islam menolak sistem monopoli. Kelima, zakat wajib dikeluarkan oleh pemilik ekonomi setelah mencapai nisab. Dan yang keenam, ekonomi Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Jual beli adalah proses tukar-menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan sesuai syarat dan rukun tertentu. Dalam jual beli ada yang namanya khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli. Pada jual beli, dalam Islam mengenal adanya hak khiyar yang dimiliki oleh pihak yang bertransaksi. Dalam khiyar, kemungkinan sebuah kesepakatan jual beli dapat dibatalkan atau diteruskan transaksinya dengan perjanjian tertentu. Syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, adanya akid, yaitu penjual dan pembeli. Namun harus memiliki prasyarat, yaitu yang pertama, balik. Kedua, berakal. Ketiga, atas kehendak sendiri. Dan keempat, bukan orang yang terhajru, yaitu pemboros dan muflis. Adanya ma'qud alih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Ada persyaratannya, yaitu yang pertama, barang adalah milik sendiri. Dua, barang dapat diserah terimakan. Lalu yang ketiga, barang ada manfaatnya. Keempat, barang suci. Yang kelima, barangnya teridentifikasi. Lalu yang ketiga, adanya sikot, ijab, dan qabul. Ada syaratnya juga, yaitu yang pertama, dilakukan atas kehendak sendiri. Yang kedua, dilakukan secara langsung. Yang ketiga, dilakukan secara bersambung. Keempat, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Yang kelima, tidak ada batasan waktu. Macam-macam jual beli. Yang pertama, berdasarkan kehalalan. Ada dua, yaitu jual beli dengan barang yang halal dan juga jual beli dengan proses yang benar. Lalu yang kedua, jual beli yang terlarang. Yang pertama itu terlarang karena barangnya, yang kedua terlarang karena prosesnya, yang ketiga membeli barang untuk ditimbun dan barang tersebut dijual dengan harga yang mahal, dan yang keempat menjual sesuatu yang berguna tetapi dijadikan sebagai alat maksiat bagi pembelinya. Hikmah dari jual beli, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, dapat membuka peluang pekerjaan, dan juga dapat menggerakkan ekonomi umat Islam. Syirkah atau syarikah adalah istilah lain dari musyarakah.
Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ada 5 macam syirkah dalam Islam. Yang pertama, syirkah inan, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama. Lalu yang kedua, syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Yang ketiga, syirkah mudarabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keempat, syirkah wujuh, yaitu syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Lalu yang terakhir ada syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Ya, yang keempat tadi. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya itu tambahan. Di dalam kegiatan ekonomi Islam pasti sering dijumpai adanya tambahan tertentu yang diikatkan dengan suatu perjanjian. Ikatan perjanjian tersebut dilakukan pada awal kegiatan transaksi. Dalil tentang riba terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in kuntum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang yang beriman, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Bank secara Islami. Bank adalah lembaga antara keuangan atau biasa disebut financial intermediary, yaitu artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bunga bank adalah bank interest yang sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank, yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Ada beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga itu tidak sama dengan riba. Walaupun dalam Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas bahwa bunga itu adalah riba, dan riba itu hukumnya adalah haram. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.